Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Fahrur Rustianto, NIM 2018 54102. Saya dari Universitas Muria Kudus akan mempresentasikan yaitu pembuatan alat praktek transmisi otomatis sepeda motor untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Berikut daftar isi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, identitas mahasiswa yang sudah saya sebutkan di awal. Yang kedua, ada pendahuluan. Yang ketiga, ada tinjauan pustaka. Dan yang keempat, ada metodologi penelitian. Kemudian ada jadwal kegiatan. Dan yang terakhir, ada daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang. Sistem transmisi dibuat untuk memperoleh momen yang sesuai. Seiring perkembangan zaman, masyarakat menginginkan kemudian dalam berkendara, yang mana sistem transmisi pun ikut menyesuaikan perubahan tersebut. Perubahan tersebut dimulai dari pemindahan transmisi dengan kopling manual menjadi pemindahan transmisi dengan kopling otomatis. Sekarang ini terdapat dua sistem transmisi yang umum, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis. Transmisi manual merupakan salah satu jenis transmisi yang banyak digunakan dengan alasan lebih irit dan lebih gesit menghadapi medan jalan. Biasanya transmisi manual terdiri dari 3 sampai dengan 6 speed. Dengan kondisi perkotaan yang padat membuat transmisi manual menjadi tidak nyaman karena harus mengganti transmisi secara berulang-ulang, maka dibuatlah transmisi otomatis. Transmisi otomatis atau yang dikenal dengan sebutan Continuous Variable Transmission atau CVT adalah transmisi yang dapat membuat kita dapat merasakan kenyamanan karena kita hanya perlu menarik gas tanpa memindahkan transmisi, karena transmisi akan berpindah secara otomatis. Selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah yang dapat kami angkat dalam tugas akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi transmisi pada sepeda motor. Yang kedua, bagian-bagian dari sistem transmisi otomatis serta fungsinya. Yang ketiga, cara kerja dari sistem transmisi otomatis pada sepeda motor. C. Batasan masalah. Batasan masalah dalam proyek akhir ini adalah merancang dan membuat alat peraga transmisi otomatis pada sepeda motor yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasikan konstruksi, fungsi, dan kerja dari transmisi otomatis. Yang D. Tujuan. Tujuan yang ingin kita capai pada proyek akhir ini adalah: yang pertama, mengetahui dan memahami bagian-bagian dari sistem transmisi otomatis. Yang kedua, mengetahui dan memahami fungsi tiap bagian dari sistem transmisi otomatis. Yang terakhir adalah membuat alat peraga atau praktek sistem transmisi otomatis sepeda motor. E. Manfaat. Manfaat dari proyek akhir ini adalah dapat membuat alat peraga atau praktek transmisi otomatis sepeda motor, mengetahui tahap-tahap pengerjaan dalam pembuatan alat praktek tersebut. Yang kedua, dapat mengetahui cara kerja transmisi otomatis sepeda motor. Dan yang terakhir, dapat mengetahui lebih mendalam tentang transmisi otomatis dan langkah-langkah pemeriksaan kerusakan pada transmisi. Tinjauan pustaka. Pengertian desain dan perancangan merupakan penggambaran atau perencanaan dan pembuatan sketsa yang terdiri dari beberapa satu kesatuan yang lengkap dan dapat berfungsi dan digunakan untuk menunjukkan urutan-urutan. Menurut Harsu Kosumo tahun 2004, perancangan adalah kegiatan awal dari suatu rangkaian kegiatan dalam proses pembuatan produk. Dalam tahap perancangan tersebut dibuat keputusan-keputusan yang penting yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang menyusul lainnya. Gitu. Kita langsung masuk ke transmisi. Transmisi yaitu salah satu bagian dari sistem pemindah tenaga
yang berfungsi untuk mendapatkan variasi momen dan kecepatan sesuai dengan kondisi jalan dan kondisi pembebanan, yang umumnya menggunakan perbandingan roda gigi. Kita langsung masuk ke transmisi otomatis. Transmisi otomatis adalah transmisi kendaraan yang pengoperasiannya dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Transmisi yang digunakan yaitu transmisi otomatis atau VBEL atau yang dikenal dengan CVT Continuous Variable Transmission. CVT adalah sistem transmisi daya dari mesin menuju ban belakang menggunakan sabuk yang menghubungkan antara drive pulley dengan driven pulley menggunakan prinsip gaya gesek. Komponen-komponen transmisi otomatis: pertama, pulley penggerak atau pulley primer atau drive pulley atau primary pulley yang terdiri dari ada dinding luar penggerak dan kipas pendingin, kemudian dinding dalam pulley penggerak atau movable driven face. Kemudian yang ketiga ada bushing atau bush pulley. Komponen ini itu berfungsi sebagai poros dinding dalam pulley agar dinding dapat bergerak mulus sewaktu bergeser, yaitu fungsi dari bush pulley. Kemudian 6 buah peluru sentrifugal atau yang biasa disebut roller, yang pastinya ada beberapa ragam beratnya, ada yang 9 gram, 12 gram, tergantung kegunaannya. Roller sendiri adalah bantalan keseimbangan gaya berat yang berguna untuk menekan dinding dalam pulley primer sewaktu terjadi putaran tinggi. Yang selanjutnya ada plat penahan. Plat penahan ini berfungsi untuk menahan gerakan dinding dalam agar dapat bergeser ke arah luar sewaktu terdorong oleh roller. Yang selanjutnya ada VBEL tadi, yaitu sabuk, berfungsi sebagai penghubung putaran dari pulley primer ke pulley sekunder. Yang kedua yaitu pulley yang digerakkan atau pulley sekunder atau driven pulley atau secondary pulley, yang di dalamnya ada komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, dinding luar pulley sekunder yang berfungsi berkesinambungan dengan pulley primer untuk mengatur kecepatan berdasarkan besar gaya tarik sabuk yang diperoleh dari pulley primer. Yang kedua ada pegas pengembali yang berfungsi untuk mengembalikan posisi pulley ke posisi awal, yaitu posisi belt terluar. Yang selanjutnya ada kampas kopling dan rumah kopling. Seperti pada umumnya, fungsi dari kopling adalah yaitu menyalurkan putaran dari putaran pulley sekunder menuju gigi reduksi. Cara kerja kopling sentrifugal adalah pada saat putaran stasioner atau langsam, putaran pulley sekunder tidak diteruskan ke penggerak roda. Ini terjadi karena rumah kopling atau tidak berputar terhadap kampas dan pegas pengembali yang terpasang pada poros pulley sekunder. Yang keempat ada dinding dalam pulley sekunder. Bagian ini memiliki fungsi yang kebalikan dengan dinding luar pulley primer, yaitu sebagai rel agar sabuk dapat bergerak ke posisi paling dalam pulley sekunder. Yang ketiga ada torsi cam. Torsi cam ini akan menahan pergerakan driven pulley agar tidak langsung menutup. Jadi kecepatan tidak langsung jatuh, seperti itu. Yang terakhir ada gigi reduksi. Komponen ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan putaran yang diperoleh dari CVT
agar dapat melipat gandakan tenaga yang akan dikirim ke poros roda. Kita masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama ada dasar proses pembuatan. Pada dasarnya, proyek akhir dengan judul Alat Praktek Transmisi Otomatis Sepeda Motor adalah pembuatan dan pengerjaan rangkaian besi menjadi rangka hingga bisa dipergunakan sebagai stand untuk unit sistem transmisi otomatis sepeda motor yang diadopsi dari mesin sepeda motor yang telah ada, seperti itu. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pembuatan alat peraga atau praktek ini adalah yang pertama yaitu mendesain alat, yang kedua memilih bahan, yang ketiga pemotongan bahan, kemudian pengelasan, perangkaian, yang terakhir adalah pewarnaan. Yang kedua pengerjaan alat praktek yaitu ada gergaji, las listrik, amplas dan kikir halus, satu set toolbox, bensin, ada kuas, alat tulis yaitu spidol, ada elektroda secukupnya, penggaris yang pastinya untuk mengukur, kemudian ada bor listrik, gerinda mesin, yang terakhir yaitu lap. Kemudian ada pengerjaan mesin. Dalam pengerjaan mesin ini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengecek kondisi sepeda motor. Yang kedua, membongkar sepeda motor, dimulai dari bodi motor, kemudian sistem kelistrikan, setelah itu rem, roda, setelah itu baru melepas mesin dan rangkanya. Yang ketiga, setelah mesin lepas dari rangkanya, kita bongkar sistem transmisi dengan beberapa urutan. Yang pertama, melepas cover, kemudian melepas mur pengikat drive pulley, yang ketiga melepas dinding luar pulley, yang keempat melepas CVT, yang kelima melepas semua komponen puli primer, dan yang terakhir melepas semua komponen puli sekunder. Kemudian setelah sistem transmisi kita lepas, bersihkan komponen transmisi dan blok mesin dari kotoran dan oli menggunakan bensin yang sudah saya sebutkan dalam alat dan bahan pada praktek pembuatan tadi. Yang keempat ada pengerjaan meja atau dudukan mesin. Setelah proses pengerjaan mesin di atas, selanjutnya kita akan pembuatan meja atau dudukan sebagai tempat alat peraga yang ntar di atasnya itu diberi transmisi otomatis untuk praktek. Yang kelima, proses pengecatan meja. Agar terlihat lebih menarik dan tidak kusam, kita bisa memberikan pewarnaan sesuai dengan keinginan kita pastinya. Yang keenam, ada proses perakitan alat peraga. Di dalam perakitan ini, komponen dibersihkan terlebih dahulu, bisa disemprot menggunakan kompresor atau dengan dilap yang bagian luarnya. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan debu dan kotoran-kotoran lainnya. Yang ketujuh ada perakitan sistem transmisi. Yang kedelapan ada perakitan rangkaian V-bel. Yang kesembilan ada pemasangan mesin pada meja alat peraga. Yang ke-10 ada proses pengoperasian alat peraga atau praktek. Dan yang terakhir ada pembuatan alat peraga. Maksudnya analisa biaya pembuatan alat peraga. Berikut jadwal kegiatan, bisa kita saksikan bersama. Dan yang terakhir ada daftar pusaka yang sudah
saya tulis untuk referensi pembuatan makalah sebagai berikut. Oke, sekian dan terima kasih dari saya Andri Farustianto, NIM 2018 54102 dari Universitas Muria Kudus. Apabila ada tutur kata atau kata-kata yang tidak berkenan pada hati Anda semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.